Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kali ini saya mau mengulas keluaran terbaru dari Xiaomi, yaitu 11T Pro. Bukan yang T ya, ini T Pro. Dan bagi yang Anda di Kota Malang ataupun luar Kota Malang, Anda bisa ikutan kesempatan spesial bagi Anda yang mau beli. Ini sekaligus ya, yang mau beli, itu Anda bisa kesempatan mendapatkan ekstra cashback sebesar 160.000 dan juga ikut hadiah, dan total 16 hadiah utama yang akan diundi pada akhir bulan. Karena ini ada anniversary dari Meteor Share yang ke-16, jadi sehingga semua serba 16. Cashback 160, 16 ya. Total ada 16 hadiah utama yang akan diundi. So bagi yang mau kesempatan ikut hadiah, silahkan. Dan yang mau untuk yang cashback itu tadi, itu privilege bagi Anda yang menggunakan kartu BNI dan BRI, baik itu debit maupun kredit. Itu kalian bisa mendapatkan ekstra cashback 160.000. Lumayan guys. Oke, sekarang kita akan lanjut dari pembahasan Xiaomi 11T Pro. Udah nggak pakai Mi ya, udah nggak menggandeng Mi lagi Xiaomi-nya. Dan kita akan ulas seperti biasa dari body hingga tes kameranya guys. Pertama kita dari bahasan dari desain bodinya. Ya sama kayak hal-halnya flagship Xiaomi. Dia bentuknya curve kayak gini. Dan bagian belakangnya kayak metal, tapi bukan metal. Bagian atas ini kita bisa menjumpai triple kamera 108 mega. Kemudian ada ultra wide dengan 8 megapiksel dan tele makro 5 megapiksel. Kita nanti akan cobain ya. Dan bagian samping-samping, kalau yang ya seperti di model sebelumnya yang Mi 10T itu finger sensornya di samping juga nih. Nah, kemudian di samping-samping juga side buttonnya ini juga volume, power, fingerprint juga bercampur dengan power button. Kemudian di samping sebelah kiri nggak ada tombol apa-apa lagi. Kemudian di bagian atas kita bisa masih menjumpai speaker Harman Kardon, dan juga seperti biasa ciri khas dari Xiaomi adalah infrared IR blasternya ya. Speaker Harman Kardon atas dan bawah. Di bagian bawah juga kita jumpai untuk port micro USB Type-C serta untuk slot SIM cardnya guys. Untuk SIM cardnya dia udah model dual SIM card atas belakang seperti ini ya, dan ada seal karetnya meskipun belum menggunakan atau belum mendapatkan sertifikat IP68 ya, but tidak support untuk memory card. Oke, kita lanjut ke bagian sisi layarnya guys. Lanjut ke bagian sisi layarnya guys. Kalau bagian sisi layar itu cukup keren banget. Cuman sebelumnya saya mau mengutarakan feel handphone ini pada saat genggaman. Itu feelnya enak karena desain curve-nya body ini, tapi juga nggak terlalu berat amat sob. Ya enak lah. Sekarang kita coba lihat ke spek bagian layarnya. Kita bisa lihat 11T Pro ini ya udah mendapatkan advantage dari Dolby Vision, dan ada juga Dolby Atmos plus kombinasi dengan Harman Kardon speakernya. Kita nanti coba dengerin kualitas speakernya kayak gimana. Dan ini kita bisa lihat sama-sama. Nah, untuk layarnya Dolby Vision dan Dolby Atmos itu dibekalkan di handphone yang nilainya cuma 7 juta. Dan ini sebagai info, ini yang di tangan saya adalah versi yang RAM 8 GB ya. Kalau nggak salah, kalau mau nambah yang RAM 12, estimasi kalian menambah budget itu sekitar 500 ribuan guys. Oke. Kemudian nggak hanya itu, ini handphone juga dibekali dengan layar yang udah 1 billion ya, Flat AMOLED True Color. Keren banget loh. Nanti kita juga akan lihat bagaimana untuk layarnya 1 billionnya ini kecerahannya bagaimana. Kemudian layarnya juga sudah menggunakan 120 Hz refresh rate dan touch sampling yang 480 Hz. Keren banget kan? Kemudian nggak hanya itu guys, harga 7 juta kalian juga sudah mendapatkan sebuah smartphone dengan kualitas layar yang menggunakan Gorilla Glass Victus, sama yang dipakai di Mi 11 Ultra guys.
kurang apa lagi. Dan mendapatkan DisplayMate A+ di 11T Pro ini. Ini sih harganya nggak masuk akal guys, harga dengan segini, sedangkan di Xiaomi Mi 11 Ultra itu aja masih belasan. Nah ini dia. Oke, nanti sekarang kita mau lihat ke bagaimana sih kualitas layarnya jika kita perlihatkan secara langsung kualitas dari Dolby Atmos-nya, plus mungkin dari suara juga sekaligus dengan Dolby Vision dan Dolby Atmos ini bergabungan dengan Harman Kardon-nya guys. Yuk langsung saja kita lihat kualitas layar Xiaomi 11T Pro ini. Dan berikut sampling contoh untuk kualitas layar dari Xiaomi 11T Pro ya. Dan ini udah menggunakan video yang 4K, dan kerennya udah ada video toolbox di Xiaomi dimana kita udah mengaktifkan Dolby Atmos-nya juga. Kemudian mau gaya gambarnya HDR-nya di on kan itu juga bisa. Ini kualitas gambarnya sebelum ini juga bisa kalian atur. Jadi untuk menikmati kualitas gambar yang lebih jernih, yang bagus, ini layarnya bagus banget, tajam banget. Apa yang kalian lihat sama yang kalian lihat langsung itu beda banget. Tajamnya ya, menurut saya tajamnya itu luar biasa, bagus banget sih. Ya, ini memang dari kualitas layar yang disuguhkan dengan budget 7 jutaan udah mendapatkan kayak gini ya, mantap banget guys. So, sekarang kita akan mencoba kualitas dari audionya yang udah menggunakan Harman Kardon ini bagaimana ya, speakernya plus didukung dengan Dolby Atmos dan Dolby Vision untuk gambarnya. Kombinasinya wow, ini ya perpaduan warnanya cerah banget, keren banget. So, sekarang kita cobain untuk kualitas audionya guys. Oke guys, sekarang kita akan coba kualitas audionya ya. Everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models Staccato who fucking brought up the bottle from Dawn Ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis. So, bagaimana menurut kalian kualitas audionya tadi? Kalian bisa dengerin sendiri. Kalau saya dengerin langsung enak sih, dengan kualitas bassnya, treble-nya, dentumannya tuh enak banget, punchy banget. Sehingga kalau dengan speaker kayak gini sih kalian ya serasa memiliki home theater sendiri di kemana-mana jalan bawa home theater kayak gitu ya. So, penasaran langsung aja cobain kalau ada di dekat-dekat kalian Xiaomi Store, atau kalian di Kota Malang silahkan mampir di Meteor Cell Kota Malang. Di cabang-cabang juga ada ya. Rasakan sensasi sendiri, dengerin sendiri, cobain sendiri untuk Xiaomi 11T Pro nya. Nilai plus selling point utama dari Xiaomi 11T Pro ini guys, nih bobotnya loh guys, mantep kon. Ini ada sekitar berapa gram ya, berat pokoknya 120 watt. Baterainya 5000, diklaim bisa full itu sekitar 15-16 menit lah. Sekarang kita mau cobain charging 120 watt, cuman ya nggak bisa sampai full ya, gambaran aja. Boom, wow, 120 watt max, ngebut banget. Sekarang kita mau coba tes performa dari Xiaomi 11T Pro ini bagaimana ya. Kita cek dan tes kualitasnya. Setelah cek ini kita mau tes untuk performa, baik itu di editing foto. Kalau game mah pasti dilibas dengan performa 888. So kita cobain tes Antutu hasilnya gimana. Dan ini hasil pertama ya dari Antutunya 646 sekian. Coba kita lihat dari settingan baterai, apakah dia sudah menggunakan MIUI yang terbaru. Terus di bagian baterai itu apakah ada, boom, oh nggak ada, masih belum update yang versi terbaru, berarti belum ada performa mode di sini. Cuman hasilnya ya itu tadi, masih kayaknya 888-nya belum bisa, kayak loss ya. Itu pun kejadian yang di Mi 11 Ultra kemarin. Kalau kalian belum nonton, saya sertakan link di atas, kalian bisa nonton. Itu ada yang aneh dari performa
triple 8 di Xiaomi setelah update terutama ya, itu ada beberapa performance mode, ada balance, hasilnya pun cukup mengejutkan bagi saya. Untuk di Xiaomi Mi 11 Ultra pun nggak mencapai di angka yang maksimal, ini malah 646. Ini hasil Antutunya ya, kalian bisa lihat sendiri ya guys. Ini Mi 11 Xiaomi 11T Pro, hasil Antutunya sekian guys. Lanjut untuk performa, kita tes untuk rendering video 4K ya. Ini lain kali aja, nggak perlu dikompres, jadi originalnya aja kita pakai. Jadi kita proses, pilih yang Ultra 4K, kemudian ini ada pengaturannya. Kita bikin, karena videonya 60 fps, kita bikin 60 fps. Oke, kita akan lihat hasil rendering untuk 60 frame per second 4K seberapa lama. Sedikit lagi. Boom, selesai. Demikian untuk testing dari performa. Menurut kalian gimana untuk rendering 4K 60 fps-nya? Berikut hasil kamera belakang yang menurut saya ya harus kamera low light kayak gini. Kalau terang pasti semua kamera akan bagus. Low light-nya menurut saya pencahayaan kontrasnya itu kurang tajam, dan hasil yang portraitnya seperti ini ya bagus aja, tapi kurang kontrasnya. Apalagi yang menggunakan mode tilt shift kayak gini, bagian rambut kepala saya akhirnya ikut burem guys. Ini kemudian untuk foto yang portrait, kemudian akan saya sambungkan ke telemakronya, hasil kayak gini. Dan kita coba telemakro ini ya oke sih, tapi ya kayak menurut saya pribadi kurang tajam ya hasilnya ya menurut saya. Apakah karena memang kondisi low light, jadi memang testingnya ini lebih banyak ke low light. Kalau yang full nanti pingin yang outdoor, silahkan sampaikan komentar kalian, saya akan bikin tersendiri. Dan ini kondisi low light lagi, yang wide angle, ultra wide angle-nya kayak gini, kemudian normal dan sampai zoom, itu warnanya masih menyuguhkan, kontrasnya masih naturalnya oke. Dan kita lihat lagi, coba lagi ya wide angle-nya seperti ini. Kita fokuskan ke tulisan Samsung, kemudian lanjut ke normal shoot. Kalau dari warnanya, kontrasnya, detailnya masih oke. Kemudian ini zoom 2 kali. Dan ini yang kondisi low light, kita cobain hasilnya seperti ini. So menurut kalian gimana? Detailnya bagus, hitamnya bagus menurut saya pribadi guys. Berikut hasil contoh 108 megapiksel di Xiaomi 11T Pro. Dan kalau sekilas, kalau nggak di zoom ya fine-fine aja. But anehnya kalau dari metadata ini aku nggak tahu kenapa, apakah karena memang kondisi malam sehingga, cuman ya ini harusnya filenya itu harusnya ada. Ini kalian bisa lihat nih speednya, jadi kok cuma 1 second, ISO-nya 0. Kemudian datanya kurang lengkap ya, jadi I don't know what's going on. Memang yang terjadi seperti ini. Cuman ya kalau kita zoom coba testing ya, apakah detail ini kayaknya kurang. Dan untuk 108 megapiksel ini kurang detail. Dan kemarin tuh bisa autofocus dan mendeteksi wajah di ke mbaknya ini. Cuman juga gitu noise menurut saya ya, kehilangan detail untuk 108 megapiksel menurut saya. Mungkin next time perlu dicoba lagi guys. Oke, ini perekaman 30 fps Full HD 1080 ya, dan handheld. So perekamannya gimana, nanti kita akan lanjut lagi cobain yang 60 fps Full HD dengan tambahan fitur. Nah ini tambahan fitur adalah di mana seperti di Mi 11 Ultra itu ada tombol yang kita akan lihat sama-sama, itu bisa mengaktifkan suaranya. Mungkin kamera depan ini bisa lebih jelas. Yuk langsung kita cobain di yang 60 fps kayak gimana. Cuman ini fokusnya cahayanya agak kembut-kembut ya emang ya. Boom boom. Oke. Di 11T Pro ini dia untuk selfie-nya ini ada mengaktifkan suara dari depan, dimana mungkin dia akan lebih peka penangkapan suaranya. So sekarang kita cobain yang menggunakan langsung yang 60 fps sekaligus saya aktifkan seperti ini. Boom and boom. Yuk langsung kita cobain. Oke, testing ini yang 60 fps ya, handheld. Cuman ini saya posisikan pegang tangan saya. Untuk kestabilannya gimana? Ini untuk perekaman suaranya, dia pengambilannya gimana? Lebih jelas kah dibandingkan yang tadi atau gimana? Tapi cuman dari gambarnya lebih smooth ya, handheld. So sampaikan komentar kalian untuk hasil perekaman Mi 11T Pro untuk yang 60 fps, dan sayangnya memang belum ada yang 4K, but it's good kualitasnya. So
suaranya bagaimana? Silahkan sampaikan komentar kalian. Ini testing untuk video HDR 60 fps juga, bahkan ada voice-nya juga saya aktifin. Saya menghadap ke lampu-lampu ini, cobain ya. Ambil mundur. Hasilnya gimana, guys? Lokasi ada di Meteor Cell, ini kamera belakangnya yang 30 fps handheld. Dan ini hasilnya guys, full HD. Jadi kamera belakang. Untuk perekamannya gimana? Kemudian untuk suara, kalau saya membelakangi kamera kayak gini, kesannya kayak low banget. Padahal suara yang di video kalian lihat udah saya kencengin. Sekarang kita cobain ultra steady-nya kayak gimana. Dan ini hasil ultra steady full HD 30 fps, nggak bisa yang 60 fps ya. Kurang lebih kayak gini. Kita aktifkan, tapi hanya ada tersedia untuk di Full HD 1080p 30 fps aja guys, nggak bisa yang 60 fps. Dan ini hasilnya menurut kalian gimana guys? Untuk selanjutnya ini Full HD 30 fps wide angle, dan wide angle-nya ini tidak bisa untuk opsi yang 60 fps, nggak bisa 4K juga nggak bisa. Jadi wide angle hanya terbatas di Full HD 30 fps, dan ini kestabilannya cukup lumayan. Menurut kalian gimana guys? Kita lanjut di Full HD yang 60 fps dengan movie mode seperti ini guys. Hasilnya cukup lumayan oke sih, dan penangkapan cahayanya, kemudian penangkapan dari kontrasnya, lampu-lampu itu juga bagus menurut saya. Dan yang menariknya nanti kita akan cobain di 4K juga, kemampuan dari titik fokusnya, perbedaan fokusnya cukup lumayan keren sih menurut saya, cukup cepat. Kestabilannya menurut kalian gimana nih? Lanjut ke 4K, video 4K tapi dengan movie frame seperti ini, dan ini handheld guys. Hasilnya seperti ini. Fokus zoomnya, fokus titik fokusnya, boom, lumayan cepat ya. No, untuk kestabilannya gimana? Boom. Berikut hasil 4K 60 fps. Kita coba handheld sambil jalan, stabil apa? Kalau di sini sih lumayan stabil loh hasilnya. Cuman ini handphone ini 11T Pro ini ada AI kamera. Cuman AI kameranya itu juga lagi-lagi terbatas di 1080 atau Full HD 30 fps. So bagaimana menurut kalian untuk 4K 60 fps-nya guys? Nah, bagaimana dari serangkaian tes tadi ya, terutama di kameranya testing. Opini kalian bagaimana? Kalau saya beropini, ini handphone memang worth it to buy. Cuman itu tadi ada beberapa kelemahan yang dilakukan Xiaomi. Mungkin dari Snapdragon-nya itu nggak all out. Dalam artian tuh misalkan sebuah supercar Ferrari tapi ada mode berkendara tuh, yang ada Eco, Power Mode, itu nggak dikeluarkan semua tenaganya. Sama halnya kayak di Mi 11 Ultra kemarin, setelah update ada performance, ada power, ada balance, itu serasa nggak all out juga, kayak ditahan sedikit ya, mungkin untuk mereduce panasnya itu dari performa ya. Overall kalau mau buat main game, kalau dari performanya terus misalkan menghandling dari rendering video fine aja sih, no problem. Cuman itu tadi serasa kalau dari hasil skornya itu kayaknya tertahan. Yang kemudian kedua, dari opini saya pribadi, dari sisi kamera nggak jelek, bagus. Tapi dibandingkan generasi sebelumnya yang Xiaomi Mi 10T Pro, itu kameranya masih dibekali OIS. Di sini hanya mengandalkan EIS, Electronic Image Stabilization. Jadi ya sedikit ada downgrade dengan harga yang sama, sedikit downgrade dari kualitas kamera. Eman kalau ada OIS, maka untuk low lightnya, baik itu video, foto, tentunya kualitasnya ya seharusnya itu akan lebih optimal lagi. Itu opini saya. Nah, kalau overall untuk keseluruhan, overall is good dan worth it to buy menurut saya pribadi. Ya layak lah misalkan. Tapi kalau kalian mau beralih misalkan dari Mi 10T Pro ke ini, mungkin perlu dipertimbangkan lagi, dipikir-pikir lagi dari sisi kameranya itu tadi. Oke, sekilas untuk Xiaomi 11T Pro. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye bye guys.